bicara saya. Jadi nanti mungkin di tengah-tengah saya bicara jenengan ada masukan, silakan biar hidup saja. Saya bukan orang yang lebih pinter, bukan. Tapi kita duduk bersama-sama di sini itu kan untuk mencari solusi dan untuk mengerti permasalahan gitu nggih. Jadi siapapun memiliki ide, siapapun berhak untuk menyampaikan gagasan atau pendapatnya. Seperti yang sudah dibuat oleh Pak Tri tentang temanya semangat persatuan ya, semangat persatuan. Mengambil momen malam 28 Oktober itu saat dulu Oktober tahun 2008 ya. Iya, 1928. Ya, 1928 ini yang mana tadinya di wilayah Nusantara ini dan terdiri dari berbagai suku itu kan terpecah-pecah gitu nggih. Nah, kemudian oleh karena ada tekanan dari penjajah, kemudian mereka muncul semangat persatuan, sehingga melepaskan baju keadatan, melepaskan baju kesukuan, melepaskan baju kerajaan, karena waktu itu memang banyak sekali kerajaan yang terpecah-pecah, dan kemudian bersatu untuk menyatakan membentuk negara Indonesia dengan bahasa satu, yaitu bahasa Indonesia, bangsa satu, bangsa Indonesia, dan tanah air satu ya, tanah air Indonesia. Nah, mungkin kenapa Pak Tri mengambil tema semangat persatuan kebangsaan ini, itu karena mungkin kalau persatuan di negara kita ini tidak ada masalah, tentunya tidak perlu kita bahas ya. Memang seperti akhir-akhir ini yang kita lihat, sepertinya persatuan bangsa kita ini memang sedang bermasalah. Nah, Pak Tri mengajak kita untuk mencari solusi. Bagaimana kita akan mampu membangun persatuan setidaknya seperti di era tahun 1928 ini. Nah, menurut saya untuk mencari solusi kita harus mengerti akar permasalahan. Jadi mengapa bangsa kita sekarang ini mulai tampak terpecah belah? Itu ada penyebab apa? Jadi akar permasalahannya mungkin apa? Nah, ini saya belum begitu mengerti yang sebenar-benarnya. Namun sedikit, sangat sedikit yang saya pahami, yang saya simpulkan, itu ternyata permasalahan itu tidak hanya datang dari dalam negeri sendiri, tapi oleh karena berbagai kepentingan kaum kapitalis, kepentingan negara-negara lain, kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang berambisi ingin seolah-olah ingin hidup sendiri di negara kita ini dan ingin menguasai tanah air kita ini. Jadi sekarang ini di era milenial ini kita semakin memahami bahwa ternyata potensi tanah air kita ini, potensi yang kita miliki ini, sumber daya alam kita ini sangat luar biasa. Contoh termasuk tambang emas yang ada di Papua, terus itu kita sudah kalah perjanjian di masa lalu sehingga sampai detik ini tetap dikeruk oleh Amerika, katakanlah seperti itu. Nah, kemudian
perkembangan era sekarang ini untuk kedepannya itu rasa-rasanya sebagai sumber energi nantinya itu tidak menggunakan bahan bakar minyak lagi yang utama, tapi baterai. Lah, bahan baku baterai adalah nikel. Dan negara yang memiliki tambang nikel terbesar untuk kebutuhan dunia itu Indonesia. Jadi bayangkan ketika Indonesia ini menjadi negara yang solid, yang kuat, yang bersatu itu tadi, dan kita akan menjadi negara yang mandiri, itu jelas akan merugikan banyak kaum kapitalis, merugikan banyak kepentingan asing. Apalagi kemudian dalam era kepemimpinan Jokowi ini, lalu ekspor nikel ditutup. Banyak negara-negara besar yang menjadi keberatan. Namun pemerintahan kita sekarang ini teguh untuk tidak mengekspor nikel. Ini hanya salah satu masalah saja ya, hanya salah satu hal yang kecil saja. Maka bagaimana cara mereka untuk agar ini berubah? Indonesia harus kacau. Indonesia harus kacau. Dan banyak potensi untuk memecah belah. Satu, sudah kita sebut berulang-ulang tadi bahwa kita sebetulnya dasar bangsa kita ini adalah menyatunya berbagai suku. Nah, sudah banyak berbeda. Kemudian berbagai keyakinan atau agama. Nah, dari sini akhirnya mulai digeser, mulai dibentur-benturkan. Coba belakangan ini kita lihat hanya pengesahan tentang sebuah undang-undang ketenagakerjaan sebuah negara. Namun berbagai negara, banyak negara yang ikut keberatan, kan aneh. Lu urusannya sopo lho. Urusannya sopo? Lu mau Nigeria bikin undang-undang ya terserah mereka lah. Gitu. Mereka negara berdaulat ya. Mau Amerika bikin undang-undang, mau Inggris bikin undang-undang dan sebagainya, itu kan nggak masalah. Namun ketika kita bikin undang-undang ini, mereka ikut keberatan, ikut mensupport aksi-aksi agar undang-undang ini batal. Nah, ini kan semakin tampak. Akhirnya kita orang-orang bodoh seperti saya jadi semakin memahami, semakin ngerti. Ulah kakek aneh memang ini. Jadi pihak luar itu juga merusak. Dari kelompok-kelompok religi dimunculkan keyakinan-keyakinan yang sifatnya radikal. Gitu. Ben perang dhewe, Sun. Perang terus. Nah, mungkin nanti monggo siapa saja yang malah ada hal apa yang lebih memahami tentang akar permasalahan ini tadi bisa menambahkan nantinya. Nah, setidaknya dengan permasalahan ini, ya bagaimana kita untuk mempersatukan
ya menurut saya seharusnya warga negara berhak tahu ada masalah apa saja toh, agar tumbuh kesadaran. Jangan mau ibaratnya diadu domba seperti masa kolonial dulu. Jadi jiwa persatuan itu akhirnya biarlah itu muncul lagi, semangat bersatu itu muncul lagi.